kredibilitas kamu bisa sangat turun drastis. Pokoknya saya nggak mau tahu. Apapun caranya, kamu harus menuntaskan tugas ini. Kamu ngerti? Baik, Bos. Maaf, saat ini saya masih belum bisa. Padahal aku tahu banget tuh perjuangannya Pak Gani mengungkapkan, menyatakan cinta kepada Bu Nuna itu seperti apa. Tapi ya, mungkin keadaan kali ya. Berarti memang pernikahan Nuna dengan Gani awalnya sangat berat buat mereka. Jangan-jangan Nuna terpaksa nikah sama Gani. Tapi kenapa terpaksa? Apa mungkin benar yang dipikirkan Kiara? Bahwa sebelum mereka nikah, Nuna sudah hamil. Mungkin ada petunjuk pengiriman barang senjata yang dikamuflasekan dengan bisnis lainnya. Aku harus dengan teliti mengecek file-file berkas pekerjaan Gani ini. Gani memang pintar menyembunyikan bisnisnya dengan si hantu. Tidak ada jejak maupun bukti sama sekali. Kiara. Apa yang dicari oleh Kiara? Oh iya, sepertinya dia ingin membuktikan dugaannya ke Papa dengan cara mencari akta lahir Safa. Mana ya akte lahir Safa? Kok nggak ada di sini? Bener dugaanku. Kiara mencari akte kelahiran Safa. Dia ingin membuktikan dugaannya ke Papa. Tapi aku harus menghentikannya. Melanjutkan penyelidikan. Ini bisa membahayakan Kiara kalau Gani tahu apa yang dilakukan Kiara. Kok Safa melukis sendirian? Mbak Kiara mana ya? Aku gak mau ganggu konsentrasinya Safa. Sebaiknya aku cari Mbak Kiara. Kayak ada orang di dalam. Tapi nggak ada siapa-siapa. Sebenarnya ini kesempatan aku untuk tahu apa pekerjaan Mas Gani yang sebenarnya. Tapi kalau aku masuk, terus Mas Gani datang, aku khawatir malah akan membuat Mas Gani semakin kecewa. Kemana
Mana ya Kiara? Baskara juga gak kelihatan. Ozi, kamu lihat Kiara sama Baskara? Saya kurang tahu, Bu. Setahu saya sih jam segini ngajarin Non Safa ngelukis, Bu. Dan Pak Bas sepertinya sedang keliling untuk cek keadaan ruangan, Bu. Iya, tapi tadi saya lihat Kiara nggak ada di ruang lukis soalnya, Ozi. Saya kira kamu lihat. Kayaknya mereka lagi berdua nih. Berdua? Maksud kamu? Ibu belum tahu tentang hubungan mereka berdua, Bu. Saya tahu mereka lagi dekat, cuman memangnya mereka udah pacaran? Iya, Bu. Mereka pacaran, Bu. Bagus dong. Ji, oh Ji. Ji, sini. Bu, saya permisi dulu, Bu. Dipanggil Bu Ratni. Mungkin dia butuh bantuan untuk ngangkat gas. Oke, permisi, Bu. Gak mungkin aku keluar lewat pintu, pasti ketahuan. Kemampuan Kiara untuk menyelinap boleh juga. Memang dia orang profesional. Aku harus cari berkas-berkas si hantu secepatnya. Di mana Gani menyembunyikan berkas-berkas itu? Ini pasti akta lahir Safa, karena ada nama lengkapnya di sini. Terlihat ada nama Gani dan Nuna sebagai orang tua. Entah aku harus merasa lega atau kecewa karena akta lahir ini membuktikan kalau Safa adalah anak mereka. Aku bukan ayah Safa karena secara tanggal pun jelas Safa lahir setelah aku meninggal, 23 Agustus 2017. Aku harus membuktikan keaslian akta ini. Atau tes DNA aja ya. Aku harus mencari sampel untuk melakukan tes DNA. Aku ingin membuktikan semuanya agar jelas kalau aku atau Gani ayah biologisnya Safa. Yeay, jadi. Bagus banget. Kiara udah sama Safa lagi. Bener-bener rapih jejaknya. Mama sini. Iya, Nan? Ambas, tuh bagus kan lukisannya Safa?
Om Bas lihat, lukisan Safa bagus kan? Bagus banget, memang Non Safa itu berbakat loh. Safa, berarti Tante mau kasih Safa hadiah. Sebentar ya. Tada! Tante Kiara suruh aku makan apel. Bukan dong. Ini Tante mau bikin dulu hadiahnya, oke? Oke, Tante. Pas. Bantuin aku ya. Aku harus apa? Tolong ambilin pisau kecil boleh nggak? Aku mau bikin kayak gini. Mana? Oke, ngerti. Oke, Sebentar ya. sebentar ya. Dulu. Lagi. Sebentar ya Safa, Tante bikin dulu hadiahnya. Oke. Kayak gini contohnya. Nah, ini dibikin kayak gini. Ini. Tada! Bagus gak? Bagus banget, Tante. Yeay. Safa suka. Suka? Safa jadi sayang makan apelnya. Tapi Safa suka kan? Bas sama Kiara memang terlihat serasi. Aku senang kalau mereka semakin dekat. Jadi Bas tidak larut lagi dalam kesedihan karena masih mengingat Bianca. Mama sini. Lihat lukisan Safa bagus kan? Apa sayang? Bagus banget anak mama. Ma, lihat deh. Bagus kan, Ma? Bikinan Tante Kiara sama Om Bas. Iya bagus banget sayang. Tante Kiara kan jiwa seninya pasti tinggi. Pasti bisa bikin berbagai macam kreasi seperti ini. Bagus Mbak Kia. Iya Bu, ini juga dibantu sama Basko tadi. Saya cuma kasih ide aja. Saya senang melihat kalian. Semoga saja kedekatan kalian terus menerus sampai ke jenjang berikutnya ya Bas. Oh iya Bas, keadaan papa kamu gimana? Papa masih sakit. Papa kamu sakit Bas? Iya, Bu. Oh ya udah kalau gitu saya izinin kamu untuk jenguk papa kamu aja supaya kamu bisa urusin dia. Biar nanti saya yang bilang sama Mas Gani. Serius, Bu? Iya Bas, kamu gak usah khawatir. Kasihan papa kamu. Kan rasanya kalau orang tua sakit itu pasti mau ngurusin kan? Om Bas cepat sembuh ya buat papanya. Makasih ya, Non. Makasih, Bu Nuna. Kalau gitu saya pamit. Ki, aku duluan ya. Ya. Misi, Bu. Gimana Bas menurut kamu? Bas itu orangnya baik, Bu. Bertanggung jawab, telaten dalam bekerja, dan dia juga lumayan romantis sih, Bu. Oh ya, romantis. Iya, walaupun kelihatannya cuek, tapi ada aja tingkah lakunya yang bikin saya senang. Saya ikut bahagia dengan hubungannya kalian. Baik-baik terus ya. Amin, Bu. Aku sebenarnya masih berusaha pengen cari aktenya Safa. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau dilihat situasinya begini. Oh iya, kenapa aku nggak tanya langsung aja ya ke Bu Nuna? Bu Nuna, Safa ulang tahunnya kapan ya? Soalnya saya mau nyiapin kado sih. Safa itu ulang tahunnya bulan. Nih, Ozi Bu, dia numpain sayur buat makan malam. Gimana coba Bu? Mana ini udah sebentar lagi waktunya makan malam.
Kok jadi salah gua sih? Kan lu yang salah. Naro sayur di pinggir meja. Gimana sih lu? Kan gua mau bikin kopi. Kesenggol deh. Udah, Iin, Ozi, nggak apa-apa. Jangan berantem ya. Kita makan makanan yang ada aja, nggak perlu pakai sayur, nggak apa-apa. Makanya mata lu dijaga, Oji. Tibang bikin kopi doang, lu ngancurin semua, numpahin semua. Aneh, repot banget. Kan lu yang salah. Aduh, mereka ngapain sih datang di saat yang gak tepat? Gagal deh aku dapat info tanggal pasti lahirnya Safa. Kalau nanya lagi kan pasti curiga. Nggak perlu berantem, ya. Udah ya. Bu Nuna, kalau gitu saya pamit ya, udah malam juga. Tolong salamin ke Safa. Iya, nanti saya salami. Makasih banyak ya Mbak Kiara. Iya, makasih ya Bu. Ya duluan ya. Ya. Baik Pak, saya sudah terima sampel yang Bapak sertakan dalam pemeriksaan ini. Nah, silakan Bapak menandatangani berkas-berkas ini. Saya minta tolong prosesnya dipercepat ya, Mas. Baik Pak, akan segera kami informasikan secepatnya. Oh iya, Bapak sudah sertakan email di berkas-berkas ini ya? Ya, sebentar. Udah, Mas. Oke. Oke, baik Pak. Kami akan segera menginformasikannya lewat email Bapak ya. Baik. Terima kasih, Mas ya. Oke. Tolong dipercepat ya. Siap. Semoga hasil tes ini membuktikan apa yang disampaikan Kiara adalah benar. Dan itu sangat berarti bagiku. Akan terungkap kalau Safa yang selama ini bersamaku adalah anakku. Siap, Dan. Saya tadi udah coba masuk ke ruang kerjanya Gani, Dan. Tapi saya masih belum bisa mendapatkan apa-apa, Dan. Karena sepertinya Gani ini dia pintar untuk menyimpan jejaknya, Dan. Tapi saya akan coba lagi nanti, Dan. Bas, pasti ada cara lain. Saya janji, Dan. Saya akan coba untuk mendapatkan handphone keduanya Gani. Karena kemungkinan besar handphone keduanya Gani ini digunakan untuk berhubungan dengan si hantu, Dan. Oke, saya tunggu janji kamu. Siap. Sebenarnya aku juga mau minta bantuan Niko untuk mengecek akte yang aku temukan. Tapi aku beneran gak enak karena menggunakan fasilitas kantor untuk urusan pribadi. Astaga, kok berantakan banget sih? Siapa yang masuk ke apartemenku? Siapa yang masuk ke apartemen aku? Siapa yang masuk ke sini? Kan aku gak ada musuh. Siapapun yang masuk ke sini pasti gak suka sama aku deh. Aduh. Dan pasti dia profesional karena dia gak ninggalin jejak sama sekali. Aduh, aku harus minta bantuan sama siapa ya? Kiara. Halo, Kiara? Bas, kamu lagi sibuk nggak? Enggak sih. Kenapa ya? Bas, kamu bisa ke tempat aku nggak sekarang? Aku takut. Bisa, tapi ada apa, Kiara? Nggak tahu, tiba-tiba apartemen aku berantakan. Aku masuk, tiba-tiba udah berantakan aja kayak gini. Bisa kesini nggak sekarang? Please. Oh, kok bisa? Aku juga nggak tahu, pokoknya aku masuk sini tiba-tiba semua barang udah berantakan. Please, Bas, kesini dong, aku takut. Iya, ya udah. Gini, sekarang kamu ya udah tenang aja di sana. Aku kesana sekarang.
Ya? Oke. Cepetan ya. Iya. Aku harap Bas beneran datang. Karena aku bener-bener butuh dia sekarang. Tiara, Bas coba deh kamu lihat semuanya. berantakan banget ya? Iya. Apa ini? Jangan pernah mengungkit masalah Dipta lagi, atau kamu akan dibungkam selama-lamanya. Maksudnya? Maksudnya gimana? Dipta itu siapa? Dipta ada penipu yang sangat pintar, terus dia nipu temen aku dan ternyata udah banyak korban lain gitu. Jadi ya aku mau coba tangkep dia. Kiara, bisa-bisanya kamu ngarang. Tapi kalau dilihat dari satu sisi, ada benernya juga kamu. Dipta sudah menipu banyak orang. Bas, kira-kira siapa ya yang lakuin ini? Aku mau cari tahu deh. Dengerin aku. Kalau seseorang punya keinginan tahuan dengan level tertentu itu bagus. Tapi masalahnya satu, kalau ada orang yang gak seneng gimana? Aku khawatir sama kamu. Mungkin bisa jadi ini itu sebagai bentuk peringatan untuk kamu. Coba, sekarang gini, kamu cerita sama aku apa kegiatan kamu selain kamu mengajar. Aku sempat ngeliat kamu dikejar sama orang, atau mungkin kamu bisa jadi target seseorang, keroyok, preman atau siapapun itu. Coba jawab aku. Gak mungkin aku ngaku semuanya ke Baskara. Bisa-bisa hancur semua pekerjaan aku. Hai guys, Cecil minta bareng nih, tapi dia baru siap-siap. Wah, bakal lama nih. Gimana kalau nunggunya kita sambil ngeteh aja yuk? Boleh tuh. Sebentar ya, gue bikinin. Oke deh. Nih tehnya. Kurang komplit nih. Kalau ngeteh biasanya ada teman celup-celupnya. Tenang aja, udah gue siapin kok. Nih, aroma kelapa saset kan? Pas banget nih buat sekali ngeteh. Gurih kelapanya berasa ya, ada krenyes-krenyesnya juga. Aroma kelapa kan dari kelapa pilihan, jadi rasa kelapanya asli. Ini dia nih, part yang paling gue tunggu-tunggu tiap makan aroma kelapa. Dicelup kayak gini.
ada Opa Lee Minho-nya juga. Aku disenyumin Opa Lee Minho. Sarangnya ya Opa. Tuh kan, Lee Min Ho aja teman celap-celupnya Roma Kelapa. Ngetes sama Roma Kelapa, serasa ditemenin Lee Min Ho Opa. By the way, ini kan praktis. Bisa nih kita bawa jalan buat nanti. Bawa aja, kan ngeteh atau ngopi nggak akan lengkap kalau nggak ditemenin sama Roma Kelapa. Meski ku masih harapkanmu. Apa kegiatan kamu selain kamu mengajar? Aku sempat ngeliat kamu dikejar sama orang, atau mungkin kamu bisa jadi target seseorang, keroyok, preman atau siapapun itu. Coba jawab aku. Gak mungkin aku ngaku semuanya ke Baskara. Bisa-bisa hancur semua pekerjaan aku. Kiara, maaf. Bukannya aku maksa kamu untuk kamu cerita tentang hal pribadi kamu atau aku pengen tahu untuk hal pribadi kamu, bukan. Tapi maksud aku adalah, aku nggak mau kamu kenapa-napa. Aku khawatir sama kamu. Aku cuma nggak kebayang kalau kamu kenapa-napa. Ya, mungkin dengan apa yang kamu lakuin sekarang, kamu masih bisa aman-aman aja. Tapi nanti, siapa yang bisa tahu? Nggak ada. Aku pernah kehilangan seseorang. Rasanya itu sakit banget buat aku. Dan aku nggak mau itu terulang lagi. Aku nggak mau itu kejadian lagi. Terutama sama kamu. Ya. Makasih, Bas. Aku juga sayang sama kamu. Kau mau jaga dan lindungin aku terus. Itu yang lagi aku lakuin sekarang. Jadi aku mohon, kamu ngerti ya? Gimana? Kemarin kamu ketemu sama papa kamu. Aku minta maaf banget loh, kemarin aku nggak bisa ketemu sama beliau. Gak usah dibahas dulu deh. Tampaknya dia pun ada masalah sama papanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berikanlah rasa kasih dan sayang dari dalam hati suami hamba untuk hamba ya Allah. Sebagaimana aku menyayanginya ya Allah. Dan berikanlah petunjuk
dalam setiap masalah yang sedang kami hadapi di dalam rumah tangga kami, ya Allah. Dan jadikanlah di setiap masalah kami hanya untuk mempererat tali kasih di antara kami, ya Allah. Ini nih yang dicari-cari nih, Bas. Lu masih punya hutang penjelasan sama kita. Yang pertama penjelasan soal kerjaan lu tuh apa. Yang kedua penjelasan soal pacar cantik lu. Kapan ketemunya, kapan pacarannya. Nggak salah dong kalau kita nagih penjelasan ke lu. Ya, kerjaan saya bodyguard, Bang. Wih, syah. Lu nggak usah teriak-teriak juga kali, gua kaget. Tapi keren juga lu. Silat-silat gitu. Kayak Jet Li. Kayak di film The Bodyguard of Peking. Wih, Packing, lu kira ayam packing? Bebek. Bebek packing. Yang bener tuh Beijing, Nora. Packing. Bas. Kita tuh sebel tahu sama lu. Nih ya, ngapain sih pakai sembunyiin dari kita segala? Nih, kalau kerjaan lu CIA, FBI, BNN, BIN, Satpol PP, baru terserah lu. Mau rahasiain juga bodo amat. Lah ini cuman bodyguard doang, tukang pukul. Pakai rahasia-rahasiaan segala. Ya nggak, Ki? Eki kan ahli IT. Kayaknya gue bisa minta bantuan dia buat cek aktenya Safa. Bang Eki. Yoi. Bang, kan lu tuh anak IT kan? Bahasa Korea juga ngerti kan? Oh, deh. Oh. Gue mau minta tolong, Bang. Tolong apa nih? Udah dikirim ke grup, Bang. Coba dicek. Gampang, kalau lu nggak ngerti biar gue terjemahin. Iya. Tenang aja lu. Nih, kurang lebih isi suratnya gini. Telah lahir seorang anak di rumah sakit Kangbuk, Seoul, dari pasangan Nuansa Aluna dan Gani Pratama bernama Safa Aurelia Pratama pada tanggal 17 Mei 2018. Itu isinya. Wih, Masalahnya begini, Bang. Kan ahli IT nih, Bang. Maksudnya tuh saya ngirim ke situ, itu dicek, Bang, keasliannya. Aktenya tuh asli nggak, Bang? Kalau masalah translate gitu doang, saya juga bisa, Bang. Pakai aplikasi. Iya bener, pakai translator ya. Setiap akte udah terintegrasi online di setiap negara. Dan kita bisa masuk ke database setiap negaranya. Widih, goks juga lu ya. Hah? Mantul, mantap betul, keren lu. Gak nyangka gua, lu sehebat ini. Gua pikir lu pinternya bohongin anak orang lu. Hah? Bang, coba Bang, ada informasi lagi nggak Bang yang bisa digali Bang? Kalau dari sini sih gue bisa dapetin data pernikahan orang tua dari anak itu. Tertulis dari pernikahan Nuansa Aluna dan Gani Pratama, lalu kemudian mereka melahirkan anak bernama Safa Aurelia Pratama. Selisihnya sih nggak jauh, hanya 6 bulan. Itu artinya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, anak itu terlahir prematur atau ibu dari anak itu sudah hamil duluan di luar nikah. Tapi ini datanya valid, Bang? Ya valid dong. Lihat tuh, gue ini dari lahir udah megang komputer, suka coding. Udah jelas, pasti ini data asli. Sekarang Bang Eki coba bantuin saya lihat medical story-nya Safa. Apakah Safa itu lahir secara prematur atau bukan? Gue cek. Ini
juga udah masuk ke database rumah sakit Gangbuk Seoul tempat Safa dilahirkan. Di sini sih dijelaskan kalau Safa terlahir normal. Dari berat dan tinggi badannya juga oke, bagus. Dan gak ada catatan kalau dia terlahir prematur. Enggak mungkin. Kalau nggak prematur, berarti Nona sudah hamil saat menikah dengan Gani. Nona nggak mungkin hamil di luar nikah sama Gani. Terakhir, aku pergi tugas itu ditambah dengan masa kehamilan normal. Sesuai dengan perhitungan hari kelahiran Safa. Jadi, kemungkinan besar Safa adalah anak kandungku. Ya Allah. Si Baskara kenapa, Dan? Kok kelihatan mukanya kayak shock gitu sih? Apa jangan-jangan si Baskara ada hubungannya sama anak pemilik akte ini? Bas, Bas, lu kenapa sih, Bas? Kayak kerasukan gitu. Lu habis dari mana sih? Bentar. Sayang. Bas. Minum, Bas, minum. Haus tuh. Nih. Secara perhitungan cocok. Kemungkinan besar Safa adalah anak kandungku. Tapi aku tetap harus tunggu hasil tes DNA. Kalau benar, ternyata Safa adalah anakku. Selama ini aku sudah mengabaikan darah dagingku sendiri. Bas. Lu kenapa sih, Bas? Apa jangan-jangan Safa anak lu ya? Dan lu baru tahu? Ya Allah, aku jadi gak sabar menunggu besok untuk berjumpa dengan Safa. Safa anakku. Kemungkinan besar Safa anakku. Safa! Kamu jangan panik. Halo, iya. Ambulan. Saya minta tolong cepat ke sini ya. Ada korban kecelakaan anak kecil. Safa! Di depan saya kan rawat. Iya. Cepat. Terima kasih. Saat ini pasien membutuhkan transfusi darah dan kami sudah mengecek persediaan darah di PMI, tapi ternyata kosong, Bu. Mohon maaf, kalau saya boleh tahu golongan darah Ibu apa ya?
Golongan darah saya A, dok. Oh, berarti anak ibu mewarisi golongan darah ayahnya. Apa ayahnya ada? Bu Nuna, saya bersedia mendonorkan darah saya, Bu. Golongan darah kamu apa? Saya AB. Bas, sini biar saya aja yang suapin. Safa nggak mau, Ma. Safa maunya sama Om Bas. Pantes, aku ngerasa begitu dekat dengan Safa. Safa! Safa! Ya Allah, tolong tunjukkanlah kebesaran dan kuasa-Mu kepada hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah. Kalau memang benar Safa adalah anak hamba, tolong ya Allah, persatukanlah hamba dengan Safa. Tapi kalau memang Safa bukan anak hamba, tolong tunjukkan dengan cara-Mu ya Allah. Hamba hanya mampu berpasrah, berserah diri, dan berharap kepada Engkau ya Allah. Lu ketok dah pintunya. Udah aja deh ketok. Kenapa harus gua? Kan lu yang buka data-data rahasia rumah sakit itu gimana sih? Maksud lu? Ki, skill IT lu ini nih yang bahaya nih. Lu tahu juga kan, istilah internet itu seperti dua mata pedang. Bisa digunakan untuk positif, bisa digunakan untuk negatif. Nah, yang begini nih yang negatif, bikin sohib gua bermuram durja. Emang lu nggak apa? Banyak banget kasus orang-orang terjun dari lapangan, maksudnya dari puncak, maksud gua puncak apartemen, langsung blek. Lu nggak apa? Pikiran lu nyeremin. Bukan nyeremin, Ki, tapi kan apapun bisa terjadi. Coba dah, lu pikirin baik-baik. What's wrong with you? Come on. Masalah ketok doang lu panjangnya kemana-mana. Udah dah, kita ketok berdua aja bareng-bareng dah. Ya udah. Katanya bareng-bareng. Ya bareng dong ngetoknya, gimana sih? Bas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Percuma kayaknya kita udah berapa kali gedor-gedor kamarnya nggak pernah dibukain. Sampai tangan bonyok juga nggak bakal dibukain kayaknya. Ya udahlah kalau gitu kita cabut lah. Kayaknya emang si Bas mau sendiri kali. Ya udah. Lu mau kemana? Kamar. Aku udah gak sabar ingin melihat Safa. Kali ini pandangan dan perasaanku sangat jauh berbeda dari biasanya.
harus semangat sekolahnya ya. Walaupun Mama nggak anterin Safa ya. Iya. Pagi Om Bas. Pagi Non Safa. Nak, Papa akan menuntunmu dalam setiap langkahmu. Layaknya seorang papa menuntun anaknya. Om Bas, ayo kita berangkat. Ayo. Bas, hari ini saya nggak bisa ikut antar Safa, jadi saya titip Safa ya, tolong jaga Safa. Iya, Bu. Sayang, nih, Mama bikinin jus buat Safa, khusus untuk anak Mama yang cantik. Harus dihabisin ya. Iya, Ma. Mama minta maaf nggak bisa anterin Safa sekarang ya. Mama enak badan, sayang. Mama cepat sembuh ya. Terima kasih, cantik. Safa sayang, maaf ya. Hari ini Papa nggak bisa antar Safa ke sekolah. Karena kerjaan Papa lagi banyak banget. Tapi sebelum Safa berangkat sekolah, boleh nggak Papanya dipeluk sama dicium? Boleh, Pak. Sebagai ayah kandungmu, sesungguhnya Papa nggak bisa melihat ini. Aku papamu, tapi tidak bisa mengakuinya. Apalagi di depan orang lain yang menggantikan posisi Papa sebagai papa kamu. Cium. Ini? Om Bas, ayo kita berangkat. Ayo, Non. Safa diminum ya, sampai habis minumannya ya. Iya, Ma. Ada sayang. Bye. Dadah, Mama. Mari, Pak, Bu. Hati-hati ya, Bas. Nah, saya ke ruangan kantor ya. Iya, Mas. Kayaknya gue butuh troli itu. Makasih Om Bas, udah anterin Safa ke sekolah. Iya, Non Safa, sama-sama. Siap. Yang penting, Non Safa, hari ini belajarnya harus giat. Ya? Ya, Om. Tatapan Safa selalu aku rindukan. Oh iya, aku belum pernah foto bareng sama Safa, supaya bisa melihatnya kapanpun aku mau. Non Safa, kita foto bareng yuk. Boleh, Om. Sini, kita selfie. Om, lihat dong. Nih, Non Safa. Bagus ya? Iya, bagus Om Bas. Ayo, Non Safa. Om Bas anterin ke dalam kelas ya. Gak usah Om, sampai sini aja. Aku mau main sama teman-temanku. Ya udah, nggak apa-apa kalau gitu. Sekarang Om Bas pergi. Nanti
Om Bas jemput Non Safa lagi ya. Non Safa main sama temen-temennya, hati-hati, oke? Oke, Om Bas. Oke, Non Safa. Kamu lagi main apa? Lagi main tangan. Dadah, Om Bas. Kepastian kamu adalah anakku atau bukan semakin dekat, Nak. Walaupun hasil sepenuhnya dari tes DNA belum keluar, aku sudah yakin kamu adalah anakku. Seneng banget hati gue sekarang. Apalagi waktu Safa megang tangan gue. Tapi sayang, Safa masih belum tahu kalau gue papanya. Loh, kok botol minumnya Safa di sini? Balik deh. Itu suara bel. Udahan yuk mainnya. Aduh, kamu kenapa, Safa? Aku mau pipis. Mau aku temenin? Gak usah, aku aja. Dek. Bel kan sudah berbunyi. Aku mau ke toilet, Pak. Sebentar aja. Ya sudah, silakan. Tapi hati-hati ya. Ya. Maaf Mas, ada apa ya? Saya ingin membersihkan toilet, Pak. Kan tadi sudah. Lagian kalau toiletnya perempuan, itu biasanya petugas perempuan yang bersihkan, Mas. Mas ini orang baru ya? Iya. Masnya bersihkan tempat lain ya, Mas ya? Bagus, dia masih di dalam. Bawa apa ya? Kok aneh? Aduh, kenapa aku kepala yang pusing? Ayo hirup ke situ, dalam-dalam. Safa mana ya?
Halo, Bu Nuna? Halo Bas, gimana kamu udah sampai ke sekolahnya Safa? Nggak telat kan? Enggak kok Bu, nggak terlambat. Tadi Non Safa sudah masuk ke kelas, tapi katanya mau main dulu sama temannya. Terus saya ini sekarang lagi di sekolahnya Non Safa, saya balik lagi Bu, karena mau nganterin botol minumnya Non Safa ketinggalan. Ya udah, oke Bas. Makasih ya Bas. Ya Bu. Gue sudah petakan tempat ini sebelumnya, dan gue tahu ada celah di sini yang bisa gue pakai keluar tanpa dicurigai. Akhirnya, aku mendapatkan anak ini juga. Safa mana ya? Loh, Pak Bas? Bu? Kok Bapak ke sekolah lagi? Iya Bu, ini saya lagi nyari Non Safa karena botol minumnya ketinggalan. Loh, saya barusan dari kelasnya Safa. Tapi saya tidak melihat Safa, Pak, di kelas. Apa Ibu yakin? Karena tadi jelas saya yang nganterin Non Safa ke sekolah. Terus Non Safa bilang dia mau main sama teman-temannya dulu. Biasanya anak-anak yang berada di lapangan, mereka masuk setelah bel berbunyi. Nah, saya lihat tidak ada Safa di kelas. Dan tasnya juga nggak ada di bangkunya, Pak. Saya mau minta izin sama Ibu untuk mencari Safa di area sekolah, boleh? Iya, silakan Pak. Saya juga mau minta tolong Pak Satpam untuk bantu cari Safa. Baik Bu, Iya. terima kasih. Sama Pak. Pak, kebetulan Pak, ada anak yang hilang. Tolong Bapak bantu cari ya, karena pengawalnya juga lagi cari di sekitar sekolah. Dan Bapak juga cek rekaman CCTV-nya ya Pak. Baik Bu, saya akan cek CCTV sekarang juga. Benar kata gurunya Safa. Safa nggak ada di kelas. Ya Allah, Safa di mana ya? Safa? 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 Pak? Bapak? Pak? Pak? Bapak kenapa, Pak? Nggak tahu. Saya tiba-tiba ada di sini. Bapak ngelihat Safa nggak, Pak? Masuk ke dalam toilet. Tadi ada satu anak di dalam toilet, makanya saya nunggu di depan toilet. Terus Bapak kenapa pingsan, Pak?
seingat saya ada seorang OB memakai masker hendak membersihkan toilet meskipun saya larang karena ada satu anak masih di dalam toilet tapi dia tiba-tiba menyekap saya sampai saya pingsan, Pak. Tapi Bapak kenal sama anak yang di dalam toilet? Saya nggak hafal nama-namanya, Pak. Apakah itu Safa yang dimaksud orang ini? Aku harus pastikan apakah Safa diculik atau tidak. Aku harus kasih tahu Nuna dan Gani. Tapi aku harus bergerak cepat sebelum terlambat. Telepon mereka nanti aja lah. Makasih, Pak. Iya, Pak. Kenapa di situ ditutupin triplek? Sepertinya celah ini belum lama dibuat. Ini kan tasnya Safa. Kok ada di troli ini? Gue harus segera cari Safa sebelum orang itu membawa pergi jauh. Safa! 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 Safa, kamu di mana? Safa! Ya Allah, Safa di mana ya? Safa! Safa pasti lagi ketakutan sekarang. Ya Allah, lindungi Safa ya Allah. Ada CCTV. CCTV. Pasti CCTV itu punya pos security. Pak, saya mau minta tolong boleh? Mau minta tolong apa, Pak? Gini, saya mau minta tolong sama Bapak. Saya mau ngelihat CCTV, Pak, beberapa menit lalu aja. Gini, Pak. Nama saya Baskara. Jadi, anak majikan saya ini diculik, Pak. Jadi saya mau ngelihat CCTV. Kalau Bapak kurang percaya, biar... Ini KTP saya, Pak. Jadi gini, Pak, anak majikan saya ini diculik di sekolahnya. Nah, saya menemukan tas anak majikan saya di dalam troli ini. Jadi saya butuh tahu dari penglihatan CCTV yang ada di komplek daerah Bapak. Baik, Pak. Yuk, silakan masuk, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Lapar ngeganggu? Roma Malkis Crackers, taburan gula melimpah dengan 7 lapis kerenyahan. Siap, asik lagi. Roma Malkis Crackers, crunchy and tasty. Sekarang isi 3 lebih banyak. Ini, Pak, rekaman CCTV-nya, Pak.
Itu Safa. Ternyata ini benar-benar penculikan, Pak. Pak, coba lebih deketin lagi ke mobilnya, Pak. Baik, tunggu bentar, Pak. Platnya nggak jelas lagi. Pak, coba Pak, ada nggak CCTV dari sudut lain lagi, Pak? Ada, Pak. Tapi saya nggak yakin rekamannya lebih jelas, Pak. Seperti yang saya duga, Pak. Rekamannya tidak begitu jelas dibanding yang pertama, Pak. Kayaknya gue harus minta bantuan Niko. Halo, Bos. Kok, Niko, Safa diculik kok. Gue minta tolong bantuan lo ya. Terus sekarang apa yang harus gue lakukan? Gue udah cek CCTV di sekitar sekolahnya Safa. Tapi gue masih belum bisa nemuin pastinya plat mobil itu. Sekarang coba lo cek lagi CCTV di sekitar sekolahnya Safa. Dan jalannya juga, ya. Lo cari mana mobil yang mencurigakan, terus update ke gue. Yaudah, kalau gitu lo sebutin jenis mobilnya, warnanya, dan jam berapa dia ada di area sekolah. Gue akan lacak secepatnya. Oke, kok. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi, saya terima kasih ya Pak ya. Sama-sama, Pak. Semoga anak majikan Bapak cepat ketemu ya. Dan keadaan selamat, Pak. Amin. Ya, saya permisi Pak, terima kasih. Silakan. Halo, Ko. Lu udah temuin mobilnya? Udah, Bas. Lu sekarang harus cepet kejar dia sebelum mobil itu makin jauh. Bas, plat nomornya B120CKY. Plat nomor mobil itu sepertinya nggak asing. Dan dia sekarang ada di area Jalan Hasan. Oke. Thank you, Nick. Sama-sama, Bas. Nick, sama gue mau minta tolong sama lo. Tolong dampingin gue ya. Siapa sih, Bas? Sekarang lo harus cepet kejar dia. Jangan buang waktu. Ya Allah, selamatkan Safa. Lindungilah dia dari orang jahat itu. Siapa orang itu sebenarnya? Kenapa dia menculik Safa? Apakah dari kelompok Bram? Atau dari kelompok si hantu? Tapi siapapun orang itu, kalau sampai terjadi apa-apa sama Safa, aku nggak akan pernah mengampuninya. Itu dia mobilnya. Yang akan gue lepasin dia. Bukan yang itu, Bas. Lu ngejar mobil yang sama, tapi platnya beda. Platnya beda lagi. Lu harus fokus dan tenang. Oke. Terus gue harus kemana sekarang? Ini kok gue ketemu sama mobilnya. Ini plat nomornya sama. Bagus, Bas. Mobil yang lu kejar itu benar. Mobil si penculik. Gue bakal pantau terus. Gak akan gue biarin darah daging gue terluka sedikit pun. Gue ingin jemput Safa sekolah. Tapi kepalaku masih sakit banget, ya Allah. Apa lebih baik sekarang aku tidur ya? Siapa tahu nanti begitu bangun, badanku enakan. Ya. Permisi, Bu. Ini Mbok Ratmi. Oh iya, masuk, Mbok. Si Bu.
Apa itu, Mbok? Ini Bu, saya buat minuman ramuan turun-temurun Bu, biar badannya enak. Diminum ya Bu, mumpung masih hangat. Makasih banyak ya, Mbok. Bu Nuna nggak apa-apa Bu? Gak apa-apa, Mbok. Saya nggak apa-apa. Maaf ya, Mbok. Badan saya lemes banget. Iya, nggak apa-apa Bu. Biar saya aja yang beresin. Nggak apa-apa Bu, biar saya aja Bu. Nanti saya bikinin lagi ya Bu ya. Saya mau ke dapur dulu ya, Mbok. Ya Allah, ada apa ini? Perasaan aku kenapa nggak enak? Apa yang terjadi dengan Mas Gani? Atau Safa? Safa. Apa dia jangan-jangan kenapa-napa? Mungkin firasat saya salah. Gak ada yang gak mungkin buat gua. Semua misi gua itu berjalan dengan lancar. Gua harus kasih tahu Endo. Kenapa? Gagal lagi kamu? Malah sebaliknya. Sekarang berhasil. Saya nggak percaya kalau nggak ada buktinya. Ya udah, pindahin aja teleponnya ke video call. Gue tunjukin. Oke. Mana anaknya? Nih, bentar. Lu lihat tuh. Bagus loh. Kerjaan kamu itu memang bagus banget. Gimana? Tugas gue selesai kan? Makanya, lain kali jangan pernah remehin gue lagi. Ya. Saya minta maaf sama kamu. Sekarang tugas kamu adalah eksekusi anak ini. Kalau sudah, kabar saya. Ngabisin anak kecil. Bos, ini nggak mungkin. Dia itu adalah ancaman besar buat saya. Jadi habisin dia. Dan jangan sampai ninggalin jejak. Enggak. Gua hanya sesuai ikutin perintah. Gue eksekusi dia, dan gue lupain semuanya.